rapat paripurna yang langsung di gedung DPRD Kabupaten Nganjuk dalam rangka penyerahan rancangan anggaran tahun 2024 tentang pengelolaan. Lanjut dengan kondisi hanya Jianto aja, bisa enggak? Saya Pak Ketua. Monggo. Bisa. Tapi kita punya 2 orang. Terus nggak bisa. Nanti tahun 2024 bulan September pembentukan pansus nanti, memang itu harus di bawahnya berkausul bahwa apabila ada hal-hal yang disampaikan misalnya urgent, nah itu bisa. Itu nanti kita di situ. Nah untuk ini kan tadi saya ngomong, monggo kesepakatannya teman-teman itu bagaimana. Kalau teman-teman menyepakati, ya monggo. Itu Pak Ketua. Jadi suruhnya di situ. Gitu. Terima kasih. Satu orang nggak ada, yang penting ada bayangannya, jadi dikatip tulis tidak apa-apa, tadi nggak ada pimpinan bayangan aja dikatip. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Gentlemen, saudara, mengawali pembukaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk yang penuh kebahagiaan seperti hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk. Kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Putuskan rapat pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk tanggal 11 Mei 2024 nomor 1/2024 perihal perubahan kedua agenda kerja DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Mei 3 untuk pendidikan cipta. 4. Pendapat Bupati Pengelolaan Pasar Rakyat. B. Penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko swalayan 2045. 6. Doa 7. Bentuk mendesakan rasa sampaikan pada Pak Ketua. Pak Ketua sudah ke sana. Kok masuknya pilkada, kalau Gerindra nggak bikin pilkada, akhirnya monggo. Saya hanya berterima pada kader kita. Kalau memang kader kita itu Saja di samping saya itu ada Mas Angga saja. Itu ada 2 saya. Ini bisa diatur pada. Ini boleh langsung. Di tahun 2024 pemerintah Nganjuk akan memprioritaskan pengelolaan pasar rakyat toko dan swalayan di Kabupaten yang kami Nganjuk. hormati Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, yang kami hormati seluruh anggota Forkopimda atau yang mewakili, yang kami hormati Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, dan para kepala perangkat daerah. Hadirin dan undangan paripurna yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat-Nya. Siang hari ini kita dapat bersama-sama untuk menyelenggarakan rapat tentang Peraturan Daerah Pengelolaan Pasar Rakyat dan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Saya sepakat dilanjut. Cuman saya juga mengingatkan bahwa anggota DPRD yang hadir itu tidak hanya karena korumnya ini bukan hanya tanda tangan, tapi korum secara fisik. Terima kasih. Saya sepakat untuk dilanjut karena eman-eman ini sudah kumpul dan besok sudah pembentukan pansus-pansus raperda yang kita memiliki waktu hanya 3 bulan. Terima kasih. Jadi ini adalah 2 rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan pasar rakyat dan satu lagi rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pusat perbelanjaan atau toko swalayan. Ini menurut kami rancangan perda ini harus memang kita lakukan untuk direvisi atau disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Dan motif dari revisi ini yang kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan sinergi antara pasar rakyat itu sendiri, pengusaha mikro dan UMKM, ataupun tentang pusat pembelanjaan atau toko swalayan, di mana bila tidak kita atur dengan baik mungkin juga
pasar rakyat atau usaha UMKM kita agak susah untuk berkembang. Oleh karenanya ini momen yang bagus untuk kita menata usaha membangun ekonomi Kabupaten Nganjuk. Pak, mengoptimalkan pasar rakyat dengan pasar retail yang saat ini lebih mendekat di pasar rakyat itu seperti apa? Betul, makanya tadi ada beberapa skema termasuk bagaimana kita mengatur zonasinya atau produk-produk apa ini yang memang harus dibahas secara detail sehingga tidak ada tumpukan namanya UMKM kita lagi punya produk ini, retail ini juga punya lebih banyak ya jelas akan sedikit berbeda. Oleh karenanya ya harus diatur betul. Kalau UMKM sudah punya, ya pasar retailnya harus melakukan apa? Jaraknya, zonasi antara pasar rakyat dengan pasar retail ini juga menjadi sesuatu hal yang perlu kita atur untuk biar sama-sama menjaga. Kalau dulu 7 km Pak ya jaraknya dari pasar, terus sekarang berapa Pak kira-kira? Kami belum tahu detail perkembangannya karena ini dibahas, karena memang perkembangan ini juga perlu kita perhatikan itu. Apakah terkait retribusi yang diwajibkan pada para pedagang juga dibahas Pak di Perda? Kalau retribusi saya pikir Perda pajak dan retribusi kemarin sudah ada. Kalau ini bagaimana kita mengatur pertumbuhan tentang pasar rakyat, swalayan atau pasar rakyat dalam hal ini UMKM dan mikro. Kemarin soalnya ada pedagang pasar Wage itu mengeluhkan bahwasannya ada kenaikan gitu. Sebenarnya kalau disebut kenaikan, sebenarnya ini Perda yang kemarin pajak dan retribusi itu dia menyesuaikan dari aturan yang di atasnya. Dari aturan di atasnya kita sesuaikan lagi. Kalau menurut saya perhatiin, sepengetahuan saya, tidak ada kenaikan yang signifikan. Kalau menurut saya penyesuaian dengan hari ini inflasi yang harganya mungkin naik, itulah yang mungkin disesuaikan. Kami sangat berpihak sekali dengan rakyat. Kami sangat hati-hati betul, termasuk menetapkan pajak air, pajak PBB kita ini kita bahas detail. Moga-moga ini juga menjadi masukan. Saya diingatkan kembali bahwa sesuatu hal yang kita tarik dari rakyat kita ya memang harus sesuai dengan kemampuan masyarakat. Terima kasih Pak Masih. Teman pansus yang membahas detail. Jadi setelah ini nanti besok paripurna yang akan datang itu pembentukan rantus. Nanti teman-teman pansus itu sudah pansus 1 atau berapa itu membahas. Jadi detailnya nanti di situ nanti teman-teman pansus. Kebetulan pimpinan nggak masuk di pansus itu. Oh gitu. Ya. Nah, terkait masalah jarak terus dengan mungkin antara pasar rakyat dengan itu juga akan masuk dalam bahasan. Ya, itu penting nanti karena nanti juga pimpinan itu merekomendasikan kepada teman-teman pansus juga untuk minta pendapat ke eksternal dalam artian stakeholder yang berkaitan itu kayaknya bagusnya bagaimana terkait pengelolaan pasar modern swalayan itu bagaimana supaya nanti dari teman-teman pansus juga bisa membaca arahnya dari teman-teman misalkan pelaku ekonomi di Nganjuk seperti apa baiknya bagaimana pasar tradisional jangan dirugikan itu nanti pansus saya pikir teman-teman pansus juga akan detail membaca seperti itu nanti juga. Ya sekarang ini memang tahapan selanjutnya adalah nanti pansus yang akan intent membahas raperda tersebut. Jadi kita akan bentuk 4 pansus nanti kita. Kira itu ya. Nanti diikuti aja apa? Saya hitungan dinamika politik itu karena teman-teman pimpinan lainnya juga ada kesibukan lainnya, kebetulan benturan dengan paripurna sehingga nanti tapi kita harus usahakan ke depan nggak seperti minimal 2 pimpinan nanti ke depannya. Apa memang berkaitan ini tentang pilkada? Ya kelihatannya itu kan, ini kan lagi sibuk-sibuknya terkait pilkada ini. Ya mudah-mudahan ke depan nggak terjadi lagi, bisa 2 pimpinan lah minimal. RJTV